Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentino Febriansyah dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan melakukan konfigurasi firewall tentang pemblokan IP dan konten pada MikroTik. Cara kerjanya pada topologi ini adalah internet menuju ke modem, kemudian menuju ke MikroTik, dan pada MikroTik ini disinilah kita akan melakukan konfigurasi di mana kita dapat memblok IP dan konten. Pemblokan IP adalah misalkan MikroTik ini memblok IP pada klien 2, yaitu misalkan 192.168.80.82, maka klien ini tidak akan dapat mengakses atau melakukan pencarian data. Namun pada klien yang lainnya yang tidak diblok, dia dapat mengakses atau mencari data. Dan tentang pemblokan konten, misalkan MikroTik ini memblok konten misalkan seperti YouTube, maka klien tidak akan dapat mengakses YouTube. Namun jika mengakses yang lainnya dapat. Langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu MikroTiknya. Selanjutnya pengaturan. Pergi ke penyimpanan, ke disk, kemudian kita cari di mana OS kita taruh. Kemudian pergi ke jaringan, pilih adapter host only, kemudian izinkan semua. Pada adapter 2 kita pilih internal network. Kemudian adapter 3 sama, internal network. Oke. Selanjutnya kita mulai. Selanjutnya di sini kita pilih saja semuanya dengan cara klik A, kemudian I untuk install. Yes.
Kemudian ke Piranti, ke Optik List, kita on mount. Kemudian kita restart. Kemudian login admin, enter, passwordnya kosong, no. Selanjutnya kita menuju ke Winbox. Di sini kita pergi ke Nightboard, kemudian kita refresh. Kita klik MAC address ini, kita connect. Kita connect. Kemudian kita pergi ke menu interface, kita ganti namanya. Pada Ethernet 1 kita berikan nama misalkan internet. Pada Ethernet 2 kita beri nama client 1. Pada Ethernet 3 kita beri nama client 2. Selanjutnya kita pergi ke IP, kemudian ke address, tambahkan address baru, kita berikan IP-nya
Ini interface-nya internet. IP ini mengikuti IP pada modem. IP internet mengikuti IP pada modem. Dan IP pada modem ini nanti dijadikan sebagai gateway untuk mikrotik menuju ke modem. Kita tambahkan lagi 92 18 2.1. Ini kita berikan ke klien 1. Dan IP ini, address ini nanti dijadikan sebagai gateway untuk klien 1 menuju ke mikrotik. Kita tambahkan lagi 92 168 80 titik 80. Kita berikan pada klien 2. Di sini permintaan dari soal sebenarnya menggunakan IP 80.80. Namun IP 80.80 ini merupakan network. Jadi kita ganti menjadi 81. Play. Oke. Selanjutnya kita pergi ke router. Kita tambahkan router baru. Pada gateway kita masukkan IP pada modem. Play. Oke. Selanjutnya kita pergi ke DNS. Kita masukkan DNS-nya 8.8.8. Ini merupakan DNS pada Google. Kemudian kita log, play. Oke. Selanjutnya kita coba ping pada 888. Di sini dia sudah terhubung, sudah ke replay. Kemudian coba kita ping pada google.com. Dia juga sudah ke replay. Selanjutnya kita menuju ke firewall, kemudian ke NAT. Kita tambahkan NAT baru, kita gunakan chain-nya yaitu SCR NAT, kemudian out interface-nya kita gunakan internet, action-nya kita gunakan masquerade. Play. Oke. Fungsi NAT ini adalah untuk share atau membagikan data atau internet kepada klien. Kemudian kita menuju ke klien 1. Selanjutnya kita atur IP-nya. Kita atur 192
18.2.123 lewati 1. Kemudian subnet masknya 248 karena kita menggunakan /29. Kemudian masukkan gateway-nya 192.18.2.122. Kemudian kita masukkan 8888 untuk DNS server. Oke. Langsung saja kita menuju ke klien selanjutnya, klien 2. Kita atur dulu IP-nya. Properties. Masukkan IP-nya 192.168.80.82. Kemudian gateway-nya 14248, gateway-nya 192.168.80.81. Kemudian oke. Selanjutnya kita kembali lagi ke klien 1. Kita coba ping. Ada 888. Ada DNS. Di sini dia sudah ke replay. Ini jaringan, maaf. Selanjutnya kita ping google.com. Di sini juga sudah ke replay. Selanjutnya kita menuju ke klien 2. Kita ping 888. Dia juga sudah ke replay. Kemudian kita ping pada google.com. Dia juga sudah ke replay. Bagaimana kita coba membuka internet?
Membuka browser. Apakah bisa? Pada klien 1 juga. Kita buka tertutup dulu browsernya. Kita cari misalkan YouTube. Kita ganti browser. Susah banget deh. Select. Jaringan.
Nah, di sini dia sudah terhubung. Selanjutnya kita coba pada klien 2. Nah, di sini juga sudah terhubung. Selanjutnya kita kembali ke mikrotiknya. Di sini kita akan melakukan pemblokan IP terlebih dahulu. Pertama kita buka virtual rows, kemudian kita tambahkan C-nya kita gunakan forward. Di str address kita masukkan IP yang ingin kita blok. Di sini saya akan memblok IP pada klien 2 192 168 80 82. Kemudian kita masukkan interface-nya pada klien 2. Action-nya kita gunakan drop. Play. Oke. Selanjutnya kita ke klien 2. Kita ping terlebih dahulu. Di sini dia memberikan pesan panggilan request timeout karena dia memang sudah diblok atau sudah diputuskan koneksinya oleh mikrotik. Sedangkan pada klien 1 kita ping. Di sini dia memberikan pesan replay karena memang IP pada klien 1 tidak diblok. Selanjutnya kita pengujian kedua, kita matikan terlebih dahulu. Kita tambahkan lagi, kita pergi ke general, interface-nya kita gunakan klien 2. Kita kemudian pergi ke advance, kemudian ke konten. Di sini pada soal kita disuruh memblok IP, memblok konten, yaitu www
Seman Seman satu dot sch.id. Kita gunakan actionnya drop. Kemudian kita pergi ke klien 2. Like, wow, next. Pada klien 2 ini kita ping lagi. Di sini sudah ke replay. Selanjutnya kita pergi ke browser lagi. Kita tambahkan tab baru. Di sini kita coba buka YouTube terlebih dahulu. Kemudian pada sini kita cari Seman 1KM. Di sini dia pada pembuka YouTube dia bisa dapat membuka YouTube. Namun jika kita buka pada website Seman 1KM.sch ini, di sini dia terputus, hanya muter-muter saja karena website ini telah diblok. Misalkan kita cari lagi apa ya? Kita cari blogger, kita buka, apakah dia bisa?
di sini terbuka. Sedangkan pada website seman1.sch.id ini dia tidak bisa karena website ini telah diblok. Kemudian kita kembali lagi ke Mikrotik. Apabila konfigurasi ini kita matikan, maka pada website ini dia akan terbuka. Nah, di sini dia bisa terbuka. Jadi kesimpulannya adalah pada pemblokan IP dan konten ini dia sangat dibutuhkan dalam suatu jaringan karena banyak daripada pengguna internet atau pengguna jaring sosial yang mana menggunakan internet sebagai sarana yang tidak-tidak. Jadi dibutuhkanlah yang namanya firewall yang dapat membatasi atau tidak memblok suatu konten atau suatu data agar semuanya aman dari virus maupun dari konten yang tidak-tidak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.